Bisnis Mesuji dari Prodi Manajemen Retail dengan NIM 261201006. Di sini saya berada di kantor BMT Asyafiah cabang Kecamatan Tanjung Raya, dan di sini saya bersama Bapak Eko Fitriono selaku pimpinan BMT Asyafiah cabang Kecamatan Tanjung Raya. Selamat pagi Pak Eko. Iya, selamat pagi. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai BMT Asyafiah Pak Eko ya. Baik, untuk pertanyaannya, jadi motivasi apa sih Bapak ini didirikannya BMT Asyafiah di Kecamatan Tanjung Raya ini? Yang pertama terkait motivasi didirikannya BMT Asyafiah ini, salah satunya adalah menilai dari sisi ekonomi syariah yang memang pada saat berdirinya BMT ini dalam posisi berkembang, dan kemudian pengen meningkatkan ekonomi masyarakat dengan kami berkiprah di ekonomi syariah dengan pada berbadan hukum koperasi Simak Mizan dan BRI Syariah ini, karena memang ada segmen pasar yang kemudian tidak tercover di dunia perbankan, yang akhirnya kami mengambil segmen pasar itu, dan itu menjadi motivasi kami untuk bisa berkembang di dunia ekonomi syariah pada khususnya gitu. Jadi motivasinya itu untuk mengembangkan segmen pasar, berkembang di ekonomi syariah. Iya, terutama adalah kami ingin melibatkan diri untuk berjuang di ekonomi syariah dalam rangka untuk meningkatkan taraf ekonomi umat lah. Nah, di sini Pak, untuk sejarahnya nih berdirinya BMT Asyafiah, didirikannya pada tanggal berapa? Tahun berapa? BMT Asyafiah itu didirikan tanggal 3 September 1995. Itu diinisiasi oleh pengurus pondok pesantren Asyafiah pada saat itu di Kota Gajah, yang itu cabang dari pondok pesantren Asyafiah di Jakarta, yang saat ini juga masih berkembang pondok pesantren Asyafiah di Jakarta, tapi ini sudah terpisah dari pondok pesantren yang sekarang dari tahun 1995 itu kemudian berbadan hukum di tahun 1995. Di tahun 1995 itu berdiri dengan awal modal pada saat itu hanya 900.000 iuran dari 20 anggota yang ada untuk mendirikan BMT itu. Nah, sampai sekarang ini sudah berdiri dengan kantor cabang sudah sejumlah 48 kantor cabang. Termasuk di Kecamatan Termasuk di Kecamatan Raya. Untuk di sini kan saya lihat ada beberapa karyawan nih Pak untuk menjalankan BMT Asyafiah di sini. Nah, adakah syarat atau kriteria khusus Bapak dalam memilih karyawan BMT Asyafiah? Kalau di BMT Asyafiah tentunya tetap kita berpegang pada salah satunya kriteria untuk bisa berpengetahuan Islam yang salah pertamanya. Yang selain itu juga kami mengedepankan kriteria, salah satunya adalah dari sisi knowledge-nya, pengetahuannya, terus kemudian dari sisi skill-nya atau kemampuannya, dan yang salah satunya adalah yang terpenting adalah dari sisi attitude-nya atau sikapnya. Itu mungkin yang menjadi garis besar bagaimana karya BMT Asyafiah ini bisa sejalan dengan misi atau visi BMT Asyafiah. Seperti yang disebutkan Pak Eko tadi, syarat dan kriteria untuk menjadi karyawan BMT Asyafiah. Ini nih, bagaimana caranya Bapak selaku pemimpin BMT Asyafiah di Kecamatan Tanjung Raya untuk memahami karakter dari karyawan-karyawan Bapak? Apakah karyawan ini tuh bisa untuk kerja tim nih, atau karyawan ini bisa bertanggung jawab? Caranya Bapak dalam memahami karakter karyawan-karyawan Bapak? Kalau itu lebih pada kedekatan emosional yang kami depankan, dimana kemudian membangun komunikasi yang bagus. Kalau kemudian membangun kedekatan emosional, terus kemudian komunikasi sudah bagus, itu bagaimana kita mau manage kerja tim itu lebih mudah. Kalau kemudian komunikasi sudah tidak bisa terbangun dengan bagus, itu susah kemudian mau bagaimanapun skill karakter kawan-kawan itu susah kita untuk bisa memahami itu.
Yang terpenting itulah bagaimana kita belajar komunikasi, terus kemudian kita juga memasukkan mereka untuk bagaimana terus bisa berkembang, mengembangkan kemampuan mereka gitu. Tanpa harus kita terus-menerus memberikan perintah, tapi mereka sudah terbangun dengan sendirinya untuk bisa berkreatif tapi dengan catatan tidak keluar dari rel yang sudah ada. Berarti lebih menjalin hubungan Iya. hubungan supaya ada komunikasi yang baik. Untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana strategi Bapak dalam menindaklanjuti apabila ada karyawan yang tidak disiplin dan tidak jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban karyawan? Semua tetap ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau di Berdasarkan juga ada beberapa tahapan gitu. Yang pertama mungkin lebih pada mengkomunikasikan apa latar belakang mereka untuk tidak disiplin itu. Kemudian kami menjalin informasi, kami bertabahin lah dengan karyawan itu, termasuk dari informasi dari sisi pihak ketiga, pihak yang lain yang kemudian bisa kemudian membuat kami lebih kompleks untuk bisa mengetahui bagaimana karyawan sebenarnya kok kenapa tidak disiplin dan sebagainya. Nah dari setelah itu baru kami dengan memahami semua apa yang menjadi penyebabnya itu, kami lebih mudah untuk kemudian mengarahkan. Kadang kami tidak perlu mengarahkan, tapi mereka akan sebenarnya ketika di coaching ini mereka akan mencari solusi sendirian. Sebenarnya karena mereka yang bermasalahnya, kemudian secara tidak langsung kita hanya menjabarkan menjabarkan masalah yang ada itu, hanya kemudian mengcovernya lah gitu. Baru nanti mereka sebenarnya akan cari solusi sendiri. Nah, solusi sendiri itu dia akan lebih mudah menjalankannya karena memang dia yang ngasih solusi sendiri. Kemudian kita hanya mengarahkan saja. Kalau kemudian kita mengarahkan tanpa memberi arah, tanpa memberikan peluang dia untuk ngasih solusi sendiri, itu justru akan lebih susah karena semua by perintah gitu. Tapi kalau by dari inisiasi dia sendiri, biasanya lebih mudah untuk kemudian dia berubah gitu. Jadi dalam menindaklanjuti karyawan yang tidak disiplin atau tidak dijujur itu dengan memberikan pengarahan kepada pegawainya, begitu ya Pak Eko. Untuk selanjutnya nih Pak Eko, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu problem yang pernah dihadapi Bapak selama memimpin PMT Asyafiah yang berkaitan dengan kepegawaian atau yang berkaitan dengan karyawan Bapak. Ya, bisa. Problemnya yang paling besar gitu ya. Jadi memang bagaimana kita memotivasi mereka untuk bisa lebih kerja itu di luar bagaimana memberikan mereka itu bukan hanya sekedar tapi bisa memberikan nilai lebih gitu. Saya contohkan mungkin dari sisi tupoksi mereka sudah terpenuhi, tapi kadang hanya sekedar tupoksi selesai pulang sudah gitu. Tapi kadang tidak bisa memberikan nilai lebih kepada perusahaan yang kemudian itu bisa berimplikasi baik untuk perusahaan dan juga berimplikasi baik kepada karyawan itu sendiri, karena itu semakin akan memberikan pengetahuan lebih untuk bisa belajar banyak terkait dengan perusahaan gitu. Ya, itu mungkin yang problem sama ini mungkin harus menjadi PR besar gitu, karena kalau hanya kerja pulang selesai ya kan, selesai tupoksi terselesaikan, tapi kan tidak bisa memberikan nilai lebih, terutama bagi perusahaan dan juga teman-teman anggota gitu. Bagaimana kita bisa memberikan value atau nilai baik untuk perusahaan ataupun kepada nasabah, itu yang mungkin akhirnya kalau sekedar kerja kan bisa sudah, tapi kalau value itu ada nilainya yang kemudian bisa diberikan lebih untuk perusahaan atau kepada anggota. Kalau ke anggota kan kalau nilainya itu kalau sekedar kerja ya sudah transaksi selesai. Transaksi selesai itu kalau umumnya sampai miliar langsung sudah selesai gitu. Tapi kalau bisa memberikan nilai lebih kan, kalau value kan bisa memberikan bagaimana pendampingan kepada anggota, memberikan pendampingan kepada
pelatihan kepada anggota, bagaimana bisa membantu memanage usaha anggota, itu kan berarti ada value lebih gitu, bukan hanya sekedar transaksional gitu. Nah itu yang mungkin menjadi problem utama, bagaimana itu bisa terjalin antara anggota dengan karyawan dengan anggota atau karyawan dengan perusahaan. Terima kasih Pak Eko. Ya. Pertanyaannya mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya sudah memberi kesempatan kepada kami untuk wawancara terkait BMT Asyafia. Semoga kedepannya BMT Asyafia itu menjadi lebih sukses lagi. Amin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.